Kalau gunanya bikin sini udah di Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha allazi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Bapak dan para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita kembali bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, hidayah, taufik serta inayah dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga pada bulan Syawal, setelah kita melewati sebuah momen istimewa, yaitu bulan suci Ramadan, kita berhasil melewati bulan tersebut dengan melakukan berbagai macam ketaatan. Tentunya kita berlomba-lomba memperbanyak ibadah, mulai membaca Al-Quran, sholat tarawih, qiyamul lail, bersedekah, berbuat baik kepada orang tua, kepada tetangga, dan berbagai bentuk ketaatan lainnya yang tentunya kita harapkan itu menjadi bekal kita menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada kesempatan kali ini, Bapak-bapak dan para jemaah sekalian, saya mengawali kajian kita itu dengan membawa tema yang sifatnya tematik, kajian yang sifatnya tematik. Sebelum kita tentunya memulai kajian rutin pekanan kita, jadi mungkin tema pengajian kita adalah melihat apa yang telah kita dapatkan setelah melewati bulan suci Ramadan. Bapak-bapak dan para jamaah sekalian, tentu banyak hal yang kita dapatkan di dalam bulan suci Ramadan, terutama dari sisi ibrah atau pelajaran yang bisa kita petik dari berbagai hal. Apakah itu bentuk ibadah yang sifatnya wajib, atau ibadah yang sifatnya sunnah, dari ucapan, perkataan atau perbuatan, dan segala bentuk kebaikan yang bisa kita ambil beberapa poin atau pelajaran penting yang ada di dalamnya. Nah, tentu ada hal-hal yang juga harus kita lihat setelah kita keluar dari bulan suci Ramadan, karena tidak sedikit manusia ketika keluar bulan suci Ramadan justru kembali kepada kondisi sebelum bulan suci Ramadan. Makanya di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala berfirman, kalau saya tidak salah di surat Al-Hajj, Allah berfirman, wa minan nasi
may ya'budullaha ala harfin. Ya. Fa in asabahu khairan itma'anna bih. Ya. Wa in asabathu fitnah inqalaba ala wajhihi khasirad dunya wal akhirah. Dzalika huwal khusranul mubin. Ya. Di antara manusia, kata Allah Subhanahu wa taala, ada yang beribadah atau menyembah Allah itu seolah-olah berada di antara dua tepi. Ya, apa maksudnya? Ya, kata Allah, fa in asabahu khairun itma'anna bih. Ya. Kalau dia merasa ketika beribadah itu adalah suatu hal yang enak, ya, mengasihkan, maka dia tenang beribadah. Dia semangat. Tetapi ketika dia ditimpa dengan keadaan yang kurang menyenangkan, ya, maka dia berpaling dari ibadah, malas lagi beribadah. Khasirat dunya wal akhirah. Kata Allah, ini adalah kerugian dunia sekaligus kerugian akhirat. Ya, dzalika huwal khusranul mubin. Demikian itu adalah kerugian yang nyata, kata Allah Subhanahu wa taala. Nah, momen ini yang Allah sebutkan di dalam ayat ini sering terjadi Bapak-bapak dan para jemaah, sebagian besar orang ketika melewati bulan suci Ramadan. Ya. Di dalam bulan suci Ramadan dia bersemangat untuk membaca Al-Quran misalnya, atau di dalam bulan suci Ramadan dia berhasil melakukan sholat tahajud yang selama ini dia asing dengan sholat tahajud. Dia mungkin belum pernah atau jarang, ya, melakukan sholat malam atau sholat tahajud. Di dalam bulan suci Ramadan dia mudah melakukan. Tetapi ketika keluar bulan suci Ramadan dia tinggalkan semua. Al-Quran jarang lagi disentuh. Al-Quran dibiarkan lagi berdebu. Ya. Nah, inilah kondisi yang Allah sebutkan di dalam ayat ini. Dan banyak para ulama menasihati kita, ya, Bapak-bapak dan para jemaah sekalian, agar jangan sampai kita menjadi, dalam istilah para ulama, Ramadaniyin. Ya. Ya. La takunu Ramadaniyin, walakin kunu Rabbaniyin, kata para ulama. Ya. Jangan kalian menjadi orang yang, apa istilahnya, kuat beribadah, orang yang beribadah di dalam bulan suci Ramadan saja. Tetapi jadilah kalian sebagai Rabbaniyin. Apa itu Rabbaniyin? Dia beribadah kullasana, selamanya, seterusnya, ya. Dia tetap beribadah, konsisten ibadah. Dan inilah yang dimaksud dengan istiqomah. Ya, istiqomah. Nah, Bapak dan para jemaah sekalian, ya, istiqomah memang sesuatu yang berat, ya. Karena memang istiqomah ini adalah output, kalau kita boleh bahasakan, adalah output dari kita melewati bulan suci Ramadan. Ya, dari upaya kita melewati bulan suci Ramadan, kita mendapatkan hal yang namanya istiqomah. Istiqomah. Nah, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan juga di dalam surah Al-Hijr, ya. Di ayat yang paling akhir dari surat ini, Allah berfirman, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Ya. Sembahlah Allah Rabbmu sampai datang kepadamu al-yakin. Ya, kata para ulama tafsir, yang dimaksud dengan al-yakin sini adalah ajal, maut. Ya. Jadi kita beribadah, Bapak dan para jemaah, itu sampai akhir hayat kita. Ya. Nah, orang yang beribadah di dalam bulan suci Ramadan, ya, namun ketika keluar dari bulan suci Ramadan malas lagi beribadah, ini menandakan indikator dari hal yang ia bawa dari Ramadan gagal, atau mengindikasikan bahwa ia gagal di dalam meraih kemuliaan bulan suci Ramadan. Ya. Karena sebenarnya kita melewati bulan suci Ramadan, Bapak-bapak dan para jemaah, ini kita sekedar untuk mentajdid, kalau bahasa ulama, ya, mentajdid, memperbaharui atau mereview ulang apa yang sebenarnya tugas kita di dalam menjalani hidup ini, ya. Jadi
mungkin istilahnya adalah mencarger iman kita. Mencarger iman kita, dan tentu kita yakin bahwa Bapak dan para jamaah ketika melewati bulan suci Ramadan ada hal yang baru kita dapatkan ya. Ternyata saya bisa ya membaca Al-Quran 1 juz ya dalam satu hari. Ya, mungkin ada yang tidak menyangka kan. Oh ternyata saya bisa sholat malam. Ya, terutama 10 hari terakhir kemarin. 10 hari terakhir kemarin, Masya Allah ya, bapak-bapak yang siap berdiri ya di 10 hari terakhir ya. 1 juz 1 malam Pak ya. Bapak Riman ya. 1 juz 1 malam. Dan ini berat ya. Tetapi ini adalah madrasah tarbiyah ya. Bulan suci Ramadan itu adalah madrasah tarbiyah, melatih kita ya. Kita berdiri lama ya, dan kita yakin itu adalah bentuk ibadah yang dicinta oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ma taqarraba ilayya 'abdi wa la yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbah. Kata Allah di dalam hadis qudsi ya. Tidaklah hamba itu senantiasa mendekatkan diri kepadaku dengan ibadah-ibadah sunnah. Ibadah-ibadah sunnah ya. Apalagi di dalam bulan suci Ramadan ya. Kecuali kata Allah, aku akan mencintainya. Kalau Allah sudah mencintai kita, Bapak dan para jemaah, semua urusan kita akan lancar. Dunia akhirat insya Allah lancar. Ya. Sehingga kata para ulama, untuk kita untuk menjadikan urusan kita itu lancar, urusan dunia, maka perbaiki urusan dengan Allah terlebih dahulu. Ya. Yakin bahwa ketika urusan kita dengan Allah itu lancar, ya baik, ya, hubungan vertikal kita dengan Allah, hablum minallah itu baik, insya Allah hablum minan nas akan ikut, ya, akan ikut. Urusan duniawi kita akan lancar, ya. Yang disebutkan di dalam hadis ya. Nah, Bapak dan para jamaah sekalian, lalu apa yang bisa kita dapatkan di dalam bulan suci Ramadan? Yang bisa kita jadikan indikator bahwa kita benar-benar mendapatkan kemuliaan dan keberkahan bulan suci Ramadan. Nah, tadi kita sudah sebutkan adalah yang pertama adalah istiqomah. Orang yang selalu istiqomah ini mengindikasikan bahwa dia benar-benar mendapatkan kemuliaan bulan suci Ramadan. Dia tetap melanjutkan ibadah meskipun mungkin momen atau musim beribadah sudah lewat. Yang kalau bulan Ramadan bisa diistilahkan dengan momen musim ibadah, momen musim ibadah. Ya. Jadi sebagian orang mengatakan bahwa ibadah itu ada musimannya, ada musimnya. Ya, sebagian orang ya. Jadi dia beribadah karena musimnya. Ya, musimnya beribadah. Nah, bagi orang-orang yang benar-benar mengetahui tentang hakikat ibadah, dia tidak mengenal musim ibadah. Semua waktu adalah beribadah. Semua waktu adalah momen atau musim beribadah. Ya. Karena yang kita sembah di dalam bulan suci Ramadan adalah Allah, yang juga kita sembah di luar bulan suci Ramadan juga Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini pemahaman yang keliru ya. Karena sebagian orang menganggap bahwa sampai para ulama mengatakan bi'sal qaum alladzina la ya'rifuna Allah illa fi Ramadan. Ya. Kata para ulama, seburuk-buruk kaum yaitu kaum yang hanya mengenal Allah di dalam bulan suci Ramadan. Ya. Jadi ketika keluar bulan suci Ramadan, dia tidak mengenal kembali Allah. Ya. Dia tidak dekat lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini yang perlu kita ambil ibrah, pelajaran Bapak dan para jemaah. Nah, kemudian lalu apa indikator yang lain? Ya, selain istiqomah. Indikator lain diantaranya juga adalah ada amalan ketaatan yang bisa kita bawa keluar bulan suci Ramadan, meskipun itu satu.
meskipun satu, ya. Tidak mesti semuanya kita bawa, ya, dan memang sulit, ya. Kalau ada orang mungkin bulan suci Ramadan, semua amalan kebaikan bisa dibawa keluar ke bulan suci Ramadan, itu luar biasa, ya. Tapi kayaknya itu berat, ya. Tapi minimal adalah satu amalan kebaikan bisa kita ambil sebagai, kalau mungkin kita bahasakan, oleh-oleh dari bulan suci Ramadan, kita bawa keluar dari bulan suci Ramadan. Contoh, mungkin sebelum bulan suci Ramadan kita mungkin jarang membaca Al-Quran, ya. Kita mungkin jarang katakanlah membaca Al-Quran dalam setiap sholat, setelah sholat 5 waktu, ya. Tapi ketika di dalam bulan suci Ramadan kita istiqomah, ya. Setelah sholat kita membaca Al-Quran 2 lembar misalnya, ya. Sehingga dalam 5 kali sholat, ya, 5 waktu bisa selesai 1 juz, kan, 1 hari. Karena 1 juz itu 10 lembar. Jadi kalau 5 sholat 5 waktu, setiap habis sholat 5 waktu 2 usahakan habis. Berarti 1 hari. Kebiasaan ini keluar bulan suci Ramadan ini adalah tanda atau indikator bahwa kita berhasil mendapatkan kemuliaan bulan suci Ramadan. Kalau memang tidak sanggup, setengah juz, ya, setengah juz mungkin. Tidak perlu banyak-banyak, Bapak-bapak para jamaah, ya. Nabi bersabda, ahabul a'mali ilallah adwamuha wa in qalla, ya. Sebaik-baik amalan yang paling dicintai oleh Allah adalah konsisten terus, meskipun itu sedikit, ya. Nah, kemudian indikator yang lain apa lagi? Indikator yang lain adalah kita bisa berusaha meninggalkan satu kebiasaan buruk, ya, meninggalkan di bulan suci Ramadan, dan itu kita pertahankan ketika keluar bulan suci Ramadan, ya. Mungkin ada dosa yang mungkin sulit kita tinggalkan, tapi kita latih di dalam bulan suci Ramadan. Kita mentarbiyah, kita bermujahadah, dan berhasil selama 1 bulan, itu kita pertahankan. Setelah keluar bulan suci Ramadan, ternyata kita berhasil teruskan. Nah, itu adalah salah satu indikator juga bahwa kita berhasil mendapatkan kemuliaan bulan suci Ramadan, ya. Ibnu Rajab Al-Hambali, seorang ulama dari mazhab Hanabilah, di dalam kitab beliau Lataiful Ma'arif, beliau mengatakan, man amila hasanatan thumma atba'aha bihasanatin fatilka alamatu qabuli hasanatil ula, ya. Barang siapa yang melakukan suatu amalan perbuatan baik, ya, kebaikan, kemudian melanjutkan setelahnya dengan kebaikan yang lain, maka itu adalah tanda bahwa kebaikan yang pertama itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kama anna man amila hasanatan thumma atbaha bisayyi'atin fatilka alamatu raddi hasanatil ula wa adam qabuliha. Kata beliau lagi, sebagaimana barang siapa yang melakukan perbuatan baik namun mengikuti dengan perbuatan buruk setelahnya, maka ini adalah indikator atau tanda bahwa kebaikan yang pertama itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, atau merupakan indikator tidak mendapatkan kebaikan dari amalan perbuatan yang ia kerjakan di awalnya, ya. Jadi kita usahakan, Bapak-bapak dan para jamaah, ya, ada perbuatan baik bisa kita teruskan, dan ada perbuatan buruk kita stop sampai keluar bulan suci Ramadan. Mungkin selama ini sebelum bulan suci Ramadan misalnya kita jarang bersedekah, ya. Masuk bulan suci Ramadan kita mudah bersedekah, berinfak, ya kan? Bahkan setiap pagi, setiap subuh kita bersedekah. Kita bawa itu keluar sampai bulan suci Ramadan, keluar bulan suci Ramadan. Ini berarti indikator kita berhasil meraih kemuliaan bulan suci Ramadan. Karena memang Bapak dan para jamaah, setiap hari Allah menginginkan kita itu menjadi lebih baik, ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, liman syaa minkum ay yataqaddama aw yata'akhkhar. Bagi siapa di antara kalian yang mau lebih baik atau justru menjadi lebih buruk, ya. Tentu kita sebagai seorang mukmin
yang ingin berhasil ya mencapai target ya, karena target kita di dalam bulan suci Ramadan adalah bertakwa, takwa ya. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ini kan target kita ya. Tujuan kita adalah takwa ya. Takwa ya. Tentu ada dua sisi ya. Melakukan kebaikan atau melaksanakan perintah kebaikan tentunya, dan meninggalkan atau menjauhi larangan ya. Itu dua sisi ini. Dua sisi ini kita bawa keluar bulan suci Ramadan, berarti kita telah berhasil meraih kemuliaan bulan suci Ramadan ya. Nah, Bapak dan para jamaah sekalian, selanjutnya yang menjadi pertanyaan adalah bagaimana usaha kita menjaga agar kita berhasil mempertahankan output yang sudah kita dapatkan dari bulan suci Ramadan ya. Nah, ada beberapa tentu strategi yang bisa kita usahakan ya. Pertama adalah banyak berdoa ya. Banyak berdoa karena doa adalah senjatanya orang beriman ya, sebagaimana Nabi sebutkan di dalam hadis beliau, ad-du'a silahul mu'min ya. Doa itu adalah senjatanya orang beriman ya. Apapun yang kita kerjakan Bapak dan para jamaah, itu merupakan hasil karunia, pertolongan, taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Kita menjadi istiqomah, menjadi taat beribadah, selalu kita sandarkan ini adalah semata-mata pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala ya. Jangan sampai kita merasa ujub, merasa bangga saya ini menjadi pribadi yang takwa, rajin ibadah karena usaha saya. Jangan sampai ya. Makanya di dalam zikir pagi dan petang itu Nabi mengajarkan doa, wala takilni ila nafsi tarfata ain. Ya Allah, jangan engkau jadikan aku bersandar dengan diriku sendiri walaupun sekejap ya. Mungkin kita nyatakan bahwa mungkin 99% mungkin dalam pandangan manusia, dalam pandangan kita sebagai seorang manusia, ini memang usaha saya. Tapi orang beriman selalu menyandarkan bahwa setiap apa yang berhasil ia capai itu semata-mata adalah inayah, taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Karena Bapak dan para jemaah, banyak orang lupa diri. Ya. Ketika telah berhasil mencapai sesuatu, mendapatkan prestasi apakah dunia atau akhirat, dia selalu melihat bahwa memang saya punya potensi. Saya memang memiliki kemampuan, ya, kompetensi. Padahal secara hakikat siapa yang memberikan itu? Allah Subhanahu wa taala, ya, Allah Subhanahu wa taala, Pak. Kita keluar dari rahim ibu kita tidak membawa apa-apa, ya. Ya, Allah Subhanahu wa taala sebutin dalam Al-Qur'an, ya. Apa itu ayatnya? Wa huwa alladzi akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'an wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afidah. Dan Allah mengeluarkan kalian dari perut atau rahim ibu-ibu kalian dalam keadaan tidak tahu apa-apa, tidak membawa apa-apa, ya. Lalu Allah menjadikan kita bisa melihat, mendengar, memberikan hati, bisa berpikir, ya. Jadi semua yang kita dapatkan semata-mata dari Allah. Dan ini adalah hal yang bisa kita usahakan, karena doa sekali lagi adalah senjata orang beriman, ya. Kemudian apalagi yang bisa kita usahakan untuk menjaga output atau hasil yang kita dapatkan dalam bulan suci Ramadan adalah bermujahadah, berusaha untuk menjaga apa yang sudah kita dapatkan, ya. Dan memang Bapak dan para jemaah, mempertahankan lebih berat daripada mendapatkan, ya. Ini kata sebagian ahli hikmah, ya. Mempertahankan lebih berat
daripada mendapatkan. Kalau mungkin dalam dunia akademik ya, anak-anak sekolah itu biasanya kan sudah misalnya ada yang mendapatkan peringkat 1 di kelasnya. Untuk mempertahankan itu berat buat dia. Ya. Mungkin mendapatkan peringkat 1 itu mungkin awal mulanya dia tidak terlalu berat ya, dia berusaha. Tapi setelah mendapatkan, untuk mempertahankannya itu berat. Ya. Makanya di antara sahabat bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, kulli fil Islam la as'alu anhu ba'dak atau ghairak, dalam riwayat yang lainnya. Ya Rasulullah, beritahukan atau dullani ala amalin, tunjukkanlah suatu amalan kepadaku yang aku bisa istiqomah dengannya, atau aku bisa berpegang kuat dengannya. Maka kata Nabi, kul amantu billah tsumastaqim, ya. Katakan aku beriman kepada Allah, kemudian istiqomahlah. Ya. Mengatakan kita beriman, kemudian setelah itu kita beribadah, itu mungkin mudah. Tapi setelah itu mempertahankan istiqomah setelahnya itu yang berat. Ya. Kan di sana banyak ujian Bapak para jemaah. Ya. Karena mungkin kita di awal kita semangat ya. Makanya kita lihat di dalam bulan suci Ramadan, awal-awalnya tuh begitu ramai ya. Orang itu ramai kan, semangat, bahkan jamaah sholat tarawih sampai ke halaman. Tapi setelahnya, nah kita lihat kan, mengalami kemajuan. Kemajuan saf maksudnya. Ini mungkin pada awal bulan suci Ramadan ini penuh ini, sampai di luar ya. Tapi mendekati akhir, mundur. Nah disitulah ujian-ujian. Ibaratnya kalau dalam kompetisi ada seleksi ya. Seleksi orang-orang yang berhasil melewati Ramadan. Padahal sebenarnya inti atau puncak dalam setiap momen ibadah itu ada di akhirnya. Di akhirnya. Makanya seorang ulama bernama Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, beliau mengatakan al-ibratu laisa fi naqsil bidayah wa innamal ibratu fi kamalin nihaya. Ya. Yang menjadi penilaian, menjadi indikator suatu pencapaian amalan adalah kesempurnaan di akhir, bukan di kekurangan di awalnya. Ya, bukan kekurangan di awalnya. Jadi ada orang mungkin pada awalnya mungkin ibadahnya kurang begitu mantap ya. Tapi mendekati akhir dia berusaha memperbaiki diri. Dia berpacu. Ya kan? Kan 10 hari yang mulia itu kan di bagian terakhir kan? Bukan di awal. Nah, orang justru semangat di awalnya, di akhirnya malah loyo. Ya, belum lagi ujian-ujian mempersiapkan mudik misalnya. Padahal itu 10 hari terakhir tuh. 10 hari terakhir sibuk dengan hal-hal yang dia terhalangi untuk mendapatkan sesuatu yang paling mulia di dalam bulan suci Ramadan. Ya. Dan sebagai berbagai bentuk ibadah Bapak dan para jamaah itu umumnya berada di akhir puncak kemuliaannya. Misalnya, ya contoh yang lain ya. Salat Jumat ya. Salat Jumat Nabi sebutkan bahwa waktu ijabah itu adalah antara salat asar sampai maghrib. Itu berarti di bagian akhir hari Jumat ya. Ibadah haji, Nabi mengatakan al-hajju arafah. Haji itu yang paling utama adalah apa? Wukuf di padang Arafah. Dan itu di bagian akhir rangkaian manasik, bukan di bagian awal. Jadi kalau misalnya ada jamaah yang mungkin terluput beberapa momen di dalam ibadah haji, tapi dia usahakan, mungkin dia sakit ya, atau mungkin dia mengalami kondisi badan yang tidak fit, tapi dia paksakan, kan ini puncaknya ibadah haji, dia paksakan diri ke Arafah. Mungkin dengan takdir Allah ada yang meninggal dunia syahid, dia mendapatkan kemuliaan ya. Karena itulah puncak ibadah. Nah begitulah semua momen ibadah Bapak dan para jemaah. Jadi Allah sisipkan kemuliaan itu di bagian akhir. Makanya di antara para sahabat Nabi
ada yang mendapatkan kemuliaan yang tinggi di sisi Allah padahal belum beramal. Ada Pak, saya lupa namanya. Jadi beliau itu masuk Islam pada saat terjadi peperangan ya, pecah terjadi peperangan, dan beliau pada saat itu dalam keadaan musyrik ya. Dan beliau mengucapkan kalimat syahadat sewaktu akan meninggal. Ya, dia masuk Islam ketika mendapati momen sakaratul maut. Beliau di medan peperangan, padahal belum beramal sama sekali. Amalannya cuma apa? Mengucapkan kalimat syahadat. Dan dia di bagian akhir hidupnya. Nah, Nabi mengatakan, orang ini beramal sedikit tetapi mendapatkan pahala dan kedudukan yang agung di sisi Allah SWT. Jadi, Bapak dan para jamaah sekalian, dan ini semakna dengan firman Allah ya. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya Allah, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian dengan sebenar-benarnya takwa. Ya. Dan janganlah kamu meninggal atau mati kecuali dalam keadaan muslim. Ya. Nah, ini menunjukkan Bapak dan para jamaah bahwa konsisten istiqomah memang harus kita jaga. Harus kita rawat dengan baik ya. Kemudian ada sebuah ayat di dalam Al-Quran ya, di dalam surat An-Nahl ya. Allah berfirman, wala takunu kallati naqadat ghazlaha ya, wala takunu kallati naqadat ghazla min ba'di quwwatin ankatha ya. Janganlah kalian seperti wanita yang memintal tenunan, kemudian setelah itu mencerai-beraikannya kembali. Ya, ini permisalan yang Allah sebutkan dalam Al-Qur'an ya. Jadi orang yang sudah berusaha menjaga konsistensi ibadah di dalam bulan suci Ramadan, kemudian keluar bulan suci Ramadan dia tinggalkan semua ibadah tersebut. Ini mirip permisalannya kata Allah dengan wanita yang sudah setengah mati memintal tenunan ya. Biasanya kalau ada ibu-ibu yang membuat bahan tenunan itu Pak ya, kain kan itu dari benang itu, ada alatnya itu kan, dan itu prosesnya lama dan harus teliti. Nah, setelah itu wanita atau ibu tersebut merusak kembali bahan tenunannya, dirobek. Itulah permisalan kata Allah, orang yang sudah berusaha mati-matian ibadah, menjaga ibadah di bulan Ramadan, tapi keluar bulan suci Ramadan ditinggalkan semua ibadah tersebut. Ya, jangan kita seperti itu ya, Bapak Ibu jemaah. Kemudian apa yang perlu kita lakukan lagi di dalam menjaga output Ramadan ini? Strategi apa lagi? Strategi yang lain bisa lakukan adalah membuat program, ya. Membuat rencana-rencana. Ya. Karena biasanya kalau ada istilah seorang ilmuwan di Eropa, ya, kalau saya tidak salah seorang ahli manajemen ya, mengatakan if you fail in plan, then you plan to fail. Benar ya? Ini saya cuma baca-baca sedikit manajemen. Kalau kalian gagal dalam merencanakan sesuatu, itu sama saja artinya kalian merencanakan kegagalan. Ya. Jadi kalau kita tidak punya rencana, tidak punya planning, ya, berarti kita sebenarnya merencanakan kegagalan. Ya. Ya, memang ini adalah hikmah ya. Karena memang Nabi mengatakan al-hikmatu dhallatul mu'min ya. Aina wajadaha fa huwa ahaqqu biha. Hikmah itu adalah barang milik orang beriman yang hilang ya. Di mana ia dapatkan, maka dia yang berhak mendapatkannya. Dia yang berhak untuk mengambilnya. Jadi hikmah itu adalah miliknya orang beriman yang hilang kata Nabi. Ya. Kita memang perlu belajar. Gimana pun kita belajar ya. Kalau itu selaras dengan nilai-nilai kebaikan Islam, kita ambil. Ya.
tidak ada masalah. Ya. Nah, apa yang harus kita programkan, apa yang harus kita rencanakan di dalam menjaga output Ramadan ini? Ya. Yang pertama adalah agar kita tidak turun drastis ya, karena memang kita akui bahwa keluar bulan suci Ramadan mungkin intensitas ibadah kita, frekuensi ibadah kita tidak sama ya. Mungkin tidak sama lagi dengan di dalam bulan suci Ramadan. Mungkin bacaan Al-Quran kita tidak bisa kita samakan lagi di dalam bulan suci Ramadan. Mungkin di dalam bulan suci Ramadan kita bisa, bahkan ada yang orang berhasil khatam 3 juz satu hari satu malam ya, atau 5 juz ya. Mungkin keluar bulan suci Ramadan itu berat buat dia, berat, ya kan? Ya, karena memang apalagi mungkin katakanlah misalnya seorang karyawan, pegawai ya. Kan kalau di dalam bulan suci Ramadan, pimpinan organisasi kan memberikan kemudahan ya. Pulang lebih cepat ya kan. Tapi keluar bulan suci Ramadan ya waktunya kembali normal lagi. Dan itu berat untuk menyamakan intensitas atau kuantitas ibadah ya. Nah, minimal agar tidak turun drastis Bapak dan para jamaah, yang minimal kita usahakan adalah menjaga konsistensi ibadah fardu ya, ibadah fardu. Sholat berjamaah kita usahakan tepat waktu ya. Kita jaga rukun-rukunnya. Kalau dalam bulan suci Ramadan kita ambil suatu pelajaran, oh ternyata melaksanakan sholat fardu itu ya, khusyuk, harus khusyuk ya. Selama ini mungkin kita merasa tidak khusyuk ya, hanya sekedar rutinitas. Ternyata di dalam bulan suci Ramadan kita mendapatkan kelezatan ibadah, kata Ibnu Qayyim ya, Al-Jauziyah. Karena dalam ibadah itu ada kelezatan, Bapak-bapak jemaah, ada kelezatan ibadah, yaitu khusyuk salah satunya ya. Makanya Ibnu Qayyim di dalam kitab beliau yaitu Madarijus Salikin, beliau mengatakan raka'atan bil khusyuk khairun min qiyamil lailah bila qalbin. 2 rakaat yang dilaksanakan seorang hamba ketika sholat dengan betul-betul khusyuk itu lebih baik daripada dia sholat malam semalam suntuk tapi tidak ada hatinya yang hadir. Nah, ini kita harus jaga nih ya, berarti khusyuk, ada nilai yang harus kita bawa. Kemudian apalagi membiasakan untuk membaca Al-Quran ya, jangan sampai lewat 1 hari tidak ada ayat yang kita baca, tidak bergetar tenggorokan kita dengan ayat-ayat Al-Quran. Jangan sampai Pak ya, jangan sampai tenggorokan kita hanya bergetar ya untuk membicarakan manusia, omong yang tidak ada manfaatnya. Usahakan dalam sehari tenggorokan kita bergetar dengan ayat-ayat Al-Quran, meskipun sedikit ya, usahakan ya. Kemudian apalagi menjaga amalan-amalan yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW dari amalan sunnah ya, seperti sholat witir. Usahakan kalau kita tidak mampu untuk sholat malam, sholat witir tetap dijaga sebelum tidur ya. Kalau memang sanggup bangun sebelum subuh ya itu lebih bagus ya. Tapi kalau tidak sanggup, usahakan sebelum tidur sholat witir ya. Ini yang diwasiatkan Nabi kepada Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ausani khalili, kata Abu Hurairah, kekasihku selalu mewasiatkanku 3 perkara ya. Yaitu untuk melaksanakan apa? Ada yang tahu? 3 hal yang diwasiatkan Nabi kepada Abu Hurairah. Apa yang pertama? Puasa 3 hari di setiap bulan ya, puasa Yaumul Bid ya. Kemudian ada lagi, apa lagi? Salat witir ya, salat witir. An uftira qabla an anam ya, kemudian salat duha ya. Nah, ini bisa kita jaga ya. Ketika mungkin kita tidak lagi merasakan momen salat tarawih ya, salat malam, tapi kan ada salat tahajud, ada salat witir ya. Mungkin kita tidak rasakan lagi puasa bulan suci Ramadan, kan ada puasa Senin Kamis, ada puasa 3 hari ya, itu bisa kita lakukan ya. Dan ulama-ulama terdahulu itu memang Bapak-bapak para jamaah itu berdoa setelah keluar bulan suci Ramadan selama 6 bulan ya, supaya diterima amalannya di dalam bulan suci Ramadan. Nah, bagaimana indikatornya? Yaitu melanjutkan kebiasaan ibadah-ibadah tersebut
Ya, meskipun sunnah. Ya. Memang ibadah puasa Ramadan itu wajib ya. Tapi ada penggantinya di luar bulan suci Ramadan. Ya. Apalagi setelah Syawal ini Rasulullah menganjurkan juga ya. Man shama Ramadan tsumma atba'aha sittatan min Syawal kana qasiyamid dahr. Kama qala sallallahu. Barang siapa yang berpuasa penuh bulan suci Ramadan, kemudian mengikutkan puasa lagi 6 hari setelahnya bulan Syawal. Nah, ini kita di bulan Syawal nih. Ya. 6 hari, maka seolah-olah dia berpuasa selama setahun penuh. Ya. Nah, ini berarti ada indikator bahwa ternyata mengikutkan kebaikan setelah kebaikan itu adalah tanda bahwa kita selalu konsisten di dalam beribadah. Ya. Meskipun itu sunnah. Ya. Nah, selanjutnya apa lagi yang bisa kita usahakan? Ya. Di antaranya lagi adalah bersedekah, infak, ya, infak rutin, ya. Kalau di dalam bulan suci Ramadan mungkin bisa kita infak sebanyak-banyaknya ya. Karena kita tahu infak ini adalah hal yang bisa menolong seorang hamba di hari kemudian ya. Bahkan Nabi mengatakan bahwa seseorang itu nanti akan berada di bawah amalan sedekahnya ya. Di amalan sedekahnya ya. Itu yang akan memberikan pertolongan buat dia ya. Bahkan kalau kita lihat di dalam ayat Al-Quran ya, seperti di dalam surat Al-Munafiqun ya, wa anfiqu mimma razaqnakum wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut fayaqulu rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa aku minas shalihin. Berinfaklah kalian ya terhadap apa yang Allah rezekikan kepada kalian sebelum datang ajal terhadap salah seorang di antara kalian. Sampai-sampai dia berkata, "Ya Allah, tundalah ajalku, ya, tundalah kematianku agar aku bisa menjadi orang yang saleh atau berinfak." Ya, itu keinginan orang yang meninggal dunia ya. Nah, Bapak dan para jamaah sekalian, ini adalah hal-hal yang bisa kita usahakan ya. Kemudian apalagi ya, menjaga situasi atau lingkungan yang kita ada di dalamnya ya. Jangan sampai setelah keluar bulan suci Ramadan kita kembali kepada komunitas yang menyebabkan kita untuk jauh dari ibadah ya. Sebelum bulan suci Ramadan mungkin kita berat untuk ibadah karena terlalu banyak lingkungan yang kita hadapi yang menyebabkan kita turun di dalam bersemangat ibadah, turun semangat di dalam beribadah. Nah, usahakan setelah keluar bulan suci Ramadan, usahakan untuk mencari lingkungan atau komunitas tentunya ya, orang-orang yang bisa membangkitkan ibadah. Ya. Ini yang penting Bapak dan para jamaah, karena naik turunnya iman seseorang itu dipengaruhi oleh faktor ini juga ya, Bapak dan para jamaah ya. Ada orang yang mungkin tadinya awalnya semangat ibadah, tetapi ketika bergaul dengan komunitas yang rata-rata untuk menganggap remeh ibadah, akhirnya dia turun juga ya. Sebaliknya mungkin ada orang yang mungkin biasa-biasa saja tentang ibadah ya, tetapi ketika bergaul dengan komunitas yang semangat yang beribadah, orang yang semangat ibadah, dia juga ikut naik ya. Dan ini Rasulullah sebutkan ya, almaru ala dini khalilihi falyanzur ahadukum man yukhalil, kata Nabi SAW. Orang itu tergantung dari komunitasnya, lingkungannya, teman kerabatnya ya. Maka perhatikan dengan seksama dengan siapa kalian berkomunitas, bergaul ya. Karena itu yang akan mempengaruhi semangat kita di dalam beribadah ya. Keluar bulan suci Ramadan, kita membawa semangat baru ya. Oh, ternyata kita membaca Al-Quran itu enak ya. Ternyata sholat berjamaah itu ada rasa yang bisa kita dapatkan ya, ketenangan. Tapi ketika mendapatkan komunitas yang menyebabkan dia malas untuk beribadah lagi, semangat itu hilang
Ini yang berbahaya, ya, berbahaya. Kata Nabi mengatakan, as-sahib sahib, ya. Teman itu akan menarik seseorang, menarik. Dia akan menarik, ya. Kalau temannya baik, dia akan menarik untuk kebaikan, ya. Ataupun teman yang buruk, justru dia akan menarik kepada keburukan. Nah, kemudian Bapak dan para jamaah sekalian, hal juga yang kita usahakan adalah jangan sampai kita merasa cukup dengan amalan ibadah. Karena ada sebagian orang ketika keluar dari bulan suci Ramadan, dia merasa kayaknya amalan saya sudah banyak. Ya, saya sudah banyak melakukan kebaikan di dalam bulan suci Ramadan. Sehingga ketika keluar bulan suci Ramadan, dia malas beribadah karena merasa sudah banyak tabungan. Ini juga tipuan dan godaan setan, ya. Ya. Makanya Ali bin Abi Thalib, ya, radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, "Kunu likabulil amal asyaddu ihtimaman bil amal." Ya, kata beliau, usahakan yang menjadi fokus perhatian adalah bagaimana supaya amalan diterima, ya. Bukan sekedar beramal. Ini kan ada orang begitu, Pak, ya. Yang penting saya sudah beramal banyak, ya. Dia tidak memperhatikan apakah memang amalan itu benar-benar diterima atau tidak. Nah, sementara sahabat Nabi, Bapak dan para jamaah, para sahabat Nabi itu dicirikan di dalam Al-Qur'an, ya. Apa itu ayatnya? Wa yu'tuna mimma atau wa qulubuhum wajilah annahum ila rabbihim yarji'un. Ya, kalau tidak salah di surah wa yu'tuna ma atau wa qulubuhum wajilah. Jadi intinya para sahabat Nabi itu disifatkan oleh Allah, itu mereka melakukan sedekah tetapi hati mereka takut, ya. Mereka ketakutan padahal mereka telah melakukan kebaikan, sedekah, infak. Tapi kata Allah, hati-hati mereka itu ketakutan bahwa mereka akan kembali kepada Allah. Nah, Aisyah radhiyallahu anha bertanya kepada Nabi, kenapa mereka ketakutan, ya Rasulullah? Apakah mereka pezina, pencuri, pemabuk? Ya. Tidak, kata Nabi SAW. Tapi mereka sangat khawatir amalan ibadah mereka tidak diterima. Nah, ini salah satu hal yang perlu kita tanamkan dalam diri. Jangan sampai kita merasa bangga, lupa diri karena merasa sudah banyak melakukan kebaikan. Tapi harus kita hadirkan rasa khauf juga, rasa takut. Jangan sampai amalan saya sewaktu di Ramadan ini hanya sekedar membanggakan diri di hadapan orang, ya. Atau sekedar rutinitas, ya. Tidak ada ruh di dalamnya. Ini yang perlu kita waspadai, ya, Bapak dan para jamaah sekalian. Kemudian hal yang kita bisa usahakan juga adalah selalu bersikap tawadu, rendah hati, ya. Rendah hati, bukan semakin merendahkan orang lain, ya. Selalu rendah hati, tawadu, ya. Tawadu di hadapan orang lain, ya. Bahkan jika boleh, ya, kita sembunyikan amalan ibadah itu lebih baik. Makanya para ulama mengatakan sebenarnya untuk untuk mencapai derajat orang yang betul-betul takwa, itu kita usahakan mirip dengan orang yang masuk ke dalam kamar mandi atau toilet untuk buang hajat, ya. Biasanya kalau orang buang hajat di toilet itu kan setelah buang hajat, ya, dibersihkan, dia mengusahakan sebersih-bersihnya, kan. Kalau perlu tidak ada orang yang tahu kalau dia sudah BAB misalnya di dalam, dia keluar. Nah, seperti itulah kata ulama harusnya kita di dalam setelah beribadah. Kita usahakan kalau bisa orang itu tidak tahu kalau kita ini telah beribadah, ya. Biarlah Allah yang tahu. Biarlah Allah yang tahu bahwa kita telah beribadah. Nah, ini kita usahakan.
Kecuali memang ada momen-momen ibadah yang mungkin kita tidak bisa sembunyikan ya. Ya, mau tidak mau kan orang lihat ya. Tapi selama ibadah itu bisa kita tutupi, karena ini kan peluang ria sangat berbahaya Bapak pada jamaah sekalian ya. Di zaman sekarang ini peluang atau potensi terjadinya ujub dan ria itu sangat besar. Sangat-sangat besar Pak. Dan ini sangat berbahaya juga karena bisa membatalkan amal. Membatalkan amal. Kata Nabi SAW, innama akhafu alaikum asyirkul asgar. Ya, kata Nabi SAW. Yang perkara yang paling aku takutkan menimpa kalian nanti adalah syirik kecil. Itu ujub, pamer. Ya. Ini di zaman sekarang ini sangat mudah Pak, Bapak, para jamaah sekalian. Ya. Nah, kalau kita bisa usahakan untuk rendah hati, ya, selalu, ya, agar orang itu tidak melihat kita sebagai seorang ahli ibadah misalnya, itu lebih baik. Ya. Bahkan sampai-sampai ada ulama dari kalangan tabi'in, kalau saya tidak salah, itu kan beliau pada waktu itu melaksanakan sholat malam, sholat tahajud ya, sholat tahajud. Kemudian tiba-tiba tetangganya itu mendengar dia kalau dia lagi sholat tahajud. Mungkin dia pada saat sujud kedengaran lututnya turun atau apa gitu kan. Tetangganya mendengar. Dan tetangganya itu ya sambil begitu ya. Akhirnya dia pun juga seolah-olah menunjukkan suara mengantuk gitu. Ya kalau orang mengantuk kan ya dia keluarkan suara itu supaya ketahuan bahwa dia seolah-olah diketahui bahwa dia lagi tidur yang sedang membolak-balikan badan padahal dia sedang sholat tahajud. Itu ulama terdahulu seperti itu ya, berusaha menyembunyikan amal. Sedapat mungkin orang tidak mengetahui kita sedang beribadah, itu lebih utama. Baik Bapak dan para jamaah sekalian, ini hal-hal yang bisa saya sampaikan terkait masalah apa dan bagaimana setelah kita Ramadan ya. Jangan sampai hal-hal yang kita dapatkan di dalam bulan suci Ramadan ini tidak bisa kita pertahankan ya. Jangan sampai hilang semua kalau memang tidak bisa ya. Untuk mempertahankan semua mungkin berat. Tapi usahakan ada yang kita pertahankan keluar dari bulan suci Ramadan. Kebaikan yang bisa kita pertahankan atau dosa, keburukan yang kita bisa tinggalkan ya. Dan kalau di dalam bulan suci Ramadan misalnya ya mohon maaf kalau mungkin ada bapak-bapak yang merokok misalnya, di dalam bulan suci Ramadan dia tahan ya. Ditahan bulan suci Ramadan sebulan penuh tidak merokok ya. Mungkin keluar bulan suci Ramadan walaupun mungkin tidak bisa dihilangkan semua, ditinggalkan semua, minimal mungkin dikurangi ya. Dikurangi sedikit. Dikurangi intensitasnya atau volumenya. Demikian saja mungkin Bapak-bapak dan para jamaah yang bisa saya sampaikan sebagai pengantar kita sebelum memasuki kajian rutin pekanan. Ya. Mudah-mudahan sedikit ini bisa memberikan manfaat. Ya. Saya juga menasihatkan kepada diri saya pribadi, ya, pada kita semua untuk selalu istiqomah dan jangan lupa untuk berpuasa Syawal, sunnah Syawal, dan sampai nanti keluar bulan Syawal kita nggak sempat lagi berpuasa bulan Syawal. Usahakan puasa 6 hari ya Bapak dan para jamaah sekalian. Demikian saja yang bisa saya sampaikan. Lebih kurangnya saya mohon dimaafkan. Saya juga mengucapkan kepada Bapak dan para jamaah sekalian, taqabbalallahu minna wa minkum shalihal a'mal minal aidin wal faizin. Selamat hari Idul Fitri ya. Semoga hari raya Idul Fitri memberikan kita semangat ya dengan keluar dari bulan suci Ramadan, lebih lagi semangat beribadah ya, memperbaiki diri, menambah ilmu yang bermanfaat dan mengamalkannya di dalam kehidupan sehari-hari sehingga kita bisa mengisi sisa usia kita dengan amalan-amalan kebaikan dan dimudahkan untuk mendapatkan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Saya persilakan mungkin kalau ada yang mau bertanya. Mungkin Fadhil kalau ada. Oh iya Pak, silakan Pak.
Waalaikumsalam. Para sahabat yang perang Badar itu sudah diampuni oleh Allah dan masalah di dalam Allah. Setelah perang ini, setelah peristiwa ini, silakan kamu melakukan sesuatu yang kamu suka. Ya. Karena itu kira-kira seperti apa itu maknanya? Baik. Ya. Terima kasih Pak Iwan. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Ya, pertanyaan yang bagus dari Pak Iwan ya. Jadi para sahabat yang ikut di dalam perang Badar ya, memang memiliki kedudukan yang mulia ya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mereka dijamin mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, dan sebagaimana disampaikan Pak Iwan tadi ya, disebutkan dalam ayat, Allah mengatakan langsung kepada mereka yang hadir dalam perang Badar, para sahabat, "I'malu ma syi'tum," ya. Lakukan apa yang kalian sukai. Kalian sudah diampuni. Ya, sebenarnya ayat ini, Bapak-bapak dan para jemaah, mengindikasikan bahwa memang kedudukan para sahabat itu memang lebih agung ya. Secara umum ya. Kedudukan sahabat itu di antara manusia yang lain dari umat Islam, itu sahabat memiliki kedudukan yang lebih agung. Bahkan Allah mengatakan juga di dalam ayat yang lain dalam surat Al-Bayyinah, radhiyallahu anhum wa radu an. Ya. Allah ridha kepada mereka, mereka pun ridha kepada Allah. Ya. Allah Subhanahu wa taala memuliakan mereka. Ya. Kenapa? Karena mereka ini adalah manusia pilihan juga. Kalau Nabi kita Nabi Muhammad adalah Nabi pilihan, maka sahabat ini adalah orang-orang pilihan juga. Mereka dipilih langsung untuk menemani Nabi kita, menemani beliau di dalam membangun peradaban Islam. Bahkan sebelumnya menemani beliau berperang bersama Rasulullah untuk mempertahankan Islam. Bahkan di antara sahabat ada yang disebutkan ya, itu menjadi tameng panah bagi Nabi. Itu bersedia ikhlas memasang badannya untuk terkena panah agar Nabi itu tidak terlukai sedikit pun. Sampai ada sahabat itu tidak dikenal mana muka, dan setelah diketemukan jasad beliau radhiyallahu anhu, itu tidak diketahui ciri-ciri fisiknya kecuali dari pergelangan jari manisnya, ternyata ada cincin. Baru diketahui identitasnya. Itu saking kemuliaan beliau ya, di menemani Nabi, menemani Rasulullah SAW. Nah, bahkan ada 10 sahabat yang langsung dijamin masuk surga, ya kan? Al-asyaratu al-mubashsyaruna bil jannah. Nabi sendiri disebutkan langsung, seperti Abu Bakar fil jannah, Umar fil jannah, Ali fil jannah, Utsman fil jannah, Abu Ubaidah fil jannah, Thalhah bin Ubaidillah fil jannah. Ada 10 sahabat. Nabi langsung memvonis penduduk surga karena kemuliaan mereka. Kenapa bisa seperti itu? Ya karena memang mereka manusia pilihan, Bapak-bapak dan para jemaah. Bahkan Nabi mengatakan gini ya, seperti Abu Bakar. Kata Nabi, seandainya imannya Abu Bakar itu diletakkan dalam satu daun timbangan. Jadi kan timbangan itu kan ada 4 ya. Imannya Abu Bakar ditaruh di daun timbangan yang satu. Kemudian imannya seluruh manusia ditimbang di daun timbangan yang satu lagi, maka masih lebih berat timbangannya Abu Bakar, imannya Abu Bakar. Mungkin kita bertanya, apa amalannya sehingga berat? Amalannya tidak terlalu banyak, Bapak-bapak para jemaah. Amalan para sahabat itu biasa juga, sama seperti kita. Salat, puasa, zakat. Apa yang memberatkannya? Hati-hati mereka. Hati mereka. Jadi hati-hati mereka memang terfokus memang untuk Nabi, Allah dan hari kemudian. Kecintaan kepada Nabi mereka sudah tidak diragukan lagi. Sudah tidak diragukan memang. Ya. Jadi bukan karena amalan mereka, bahkan amalan mereka itu mungkin ada yang sederhana. Tetapi kata Nabi, "Lau anna ahadakum anfaqa mithla uhudin dhahaba ma balaga
mudda ahadihim wala nasiba. Seandainya ada di antara kalian berinfak sebesar gunung Uhud emas, mungkin bapak-bapak yang pernah ikut jamaah umroh atau haji melihat gunung Uhud itu besarnya seperti apa. Seandainya ada di antara kalian berinfak dengan sebesar gunung Uhud emas, itu tidak bisa menyamai satu mud, ini segenggam sedekah dari salah seorang sahabat Nabi. Jadi kalau seorang sahabat Nabi berinfak dengan makanan dengan satu mud gini, ya, berinfak, lalu kita berinfak dengan sebesar gunung Uhud emas, tidak bisa mencapai sedekah mereka. Bahkan kata Nabi, wala nasiba, setengahnya pun juga tidak. Itu kemuliaan sahabatnya. Karena memang Nabi Bapak dan menyebut yang dalam hadis yang lain, Allah itu melihat hati-hati para manusia sebelum memilih para sahabat. Ya. Nabi mengatakan, Innallaha yanzuru ila qulubil ibad, fawajada quluba ashabin Nabi SAW khairal qulub min qulubil ibad. Ya. Allah itu sebelum memilih para sahabat itu melihat hati-hati para manusia, dan Allah mendapatkan hatinya para sahabat itu adalah hati yang terbaik dari seluruh hati manusia. Maka dipilihlah mereka untuk menemani Nabi. Wajar kalau beliau mendapatkan kemuliaan memang. Ayat-ayat Al-Quran turun, manusia yang beriman pada saat itu adalah para sahabat, tidak ada yang lain. Kemudian juga, ya, sehingga wajar kalau Nabi mengatakan bahwa orang yang mati dia ikut dalam perang Badar itu sudah diampuni. Bahkan dijamin, tadi yang pertanyaan Pak Iwan, bahkan Allah mengatakan, i'malu ma syi'tum, kerjakan, lakukan apa yang kalian sukai, sungguh telah diampuni dosa kalian. Dengan jaminan itu pun juga para sahabat tetap beribadah, Pak. Bukan malah bersenang-senang, tidak kan? Itu menunjukkan lagi kemuliaan mereka lagi. Sudah diberikan jaminan untuk bersenang-senang, mereka tetap bersyukur dengan ibadah, memperbanyak ibadah. Ya. Justru kalau kita malu, kita belum dapat jaminan, kita malah bersenang-senang, tentu tidak kan? Nah, kita meneladani mereka untuk mendapatkan kemuliaan tentu. Meskipun mungkin kita tidak menyamai mereka, tapi kata para ulama, ittabi'u wala tabtadilu. Ikuti, teladanilah orang-orang terdahulu, Nabi dan para sahabat. Ya. Innal muhib, ya, sesungguhnya orang yang mencintai itu akan orang yang mencintai sesuatu itu akan bersamanya. Ya. Innaka man ahbabta, ya. Innaka ma'a man ahbabta. Sesungguhnya kalian nanti akan bersama, dikumpulkan bersama orang-orang yang dicintai. Ya. Tashabbahu fa inna fit tashabbuh, apa itu kata para ulama hikmah, ya. Teladanilah mereka, idolakanlah mereka. Dengan mengidolakan dan meneladani mereka itu merupakan kemuliaan. Jadi wajar kalau dalam perang Badar itu Allah menjanjikan kemuliaan seperti itu. Demikian mungkin Pak Iwan, wallahu taala. Masih ada yang lain? Cukup? Baik, saya rasa cukup Bapak dan para jamaah, ya. Ini kajian pembuka saja. Mudah-mudahan nanti pekan depan insyaallah kita mulai kajian rutin kita. Mungkin kita awali dengan tafsir, ya. Tafsir, kemudian hadis-hadis Nabi dalam kitab Riyadhus Shalihin dan seterusnya. Baik, kita cukupkan, ya. Kita tentunya berharap pertemuan mendatang bisa kita maksimalkan untuk selalu istiqomah di dalam menimba ilmu yang bermanfaat, bisa kita amalkan. Saya mohon maaf sekali lagi apabila di dalam penyampaian ada kesalahan, ada kekurangan dengan keterbatasan ilmu. Semoga Allah Subhanahu wa taala menambahkan kita ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma atina husna taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik wa ya musarrifal qulub sarrif qulubana ala taatik. Allahumma la tada' lana dhanban illa ghafarta wa la daynan illa qadaita wa la hajatan min hawaijid dunya illa qadaita ya arhamar rahimin. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma rabbana
آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته